Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mencintainya, kemudian kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama di dalam surga. Sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa mulia. Ibadah sholat kita, zikir kita, tadarus kita, dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita sampai di akhir bulan Ramadan ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana seseorang ketika dia merindukan kedatangan bulan Ramadan, dia sangat rindu sekali, sangat kangen sekali. Oleh sebab itu, ketika berakhir bulan Ramadan, orang tersebut juga pasti akan merasa sedih karena ditinggalkan dengan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana tidak, kemuliaan bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah ketika hendak menyambut bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat muslim khususnya. Rasulullah ketika berpidato saat menyambut bulan Ramadan, beliau menyampaikan bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah yang pertama, bulan penuh dengan maghfirah, pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Kemudian satu nafas kita, tarikan nafas kita dihitung sebagai tasbih. Kita bisa bayangkan dari kita tadi bangun pagi sampai sekarang berapa ribu tarikan nafas yang telah kita tarik dan keluarkan. Dan Allah tidak lupa dengan perhitungan berapa kali kita menarik nafas, dan semuanya diganjar sama Allah ketika orang tersebut berpuasa, sama dengan melafazkan kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan juga adalah 1 kali sholat sunnah itu bisa membebaskan diri kita dari api neraka. Dan 1 kali sholat fardu itu bagaikan 70 kali sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Luar biasa sekali keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, 1 ayat Al-Quran yang kita baca itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dalam sehari berapa ayat yang kita baca? Berapa juz? Artinya 1 ayat ketika kita kalikan dengan 1 juz, artinya luar biasa keutamaan bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, begitu kita menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini dengan nikmat yang sangat luar biasa, sampailah kita di penghujung bulan Ramadan dan kita akan
terlepas dari kenikmatan yang sangat luar biasa tersebut. Tentu bagi orang-orang yang beriman, ini akan memunculkan, menumbuhkan rasa sedih. Rasa sedih kehilangan bulan Ramadan. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang semulia sekarang ini. Berapa banyak orang yang bisa bertemu Ramadan di tahun ini, kemudian tidak bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, mari di penghujung Ramadan ini kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah dan ibadah, agar supaya tidak sedetik pun waktu di bulan Ramadan ini yang tersia-siakan. Jika kita sebagai pegawai bekerja, sembari kita bekerja, hati kita tetap berzikir. Agar supaya apa? Agar supaya selain kita bisa berproduktif, tetapi hati kita juga bisa berproduktif dengan berzikir kepada Allah. Kita lantunkan murotal-murotal di dalam hati kita, membaca hafalan-hafalan kita, mengulang hafalan-hafalan kita sambil kita bekerja. Ketika kita mempunyai keluasan rezeki, baik besar ataupun kecil, kita sama-sama berusaha untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki itu di akhir-akhir Ramadan ini, agar supaya harta yang kita miliki itu menjadi berkah, menjadi berkah sebagai penolong kita di yaumil kiamah nanti. Apalagi banyak sekali di akhir Ramadan ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ingin dibagi rizkinya. Yuk sama-sama, dengan apapun yang kita punya, kita sisihkan untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka menyambut bulan Idul Fitri. Jangan lupa kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Baik sahabat-sahabat sekalian, dari hati yang terdalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, khilaf, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian berkenan untuk memaafkan saya, dan kepada Allah kita semua memohon ampun. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita selepas dari bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.